Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan rencana kami untuk membuat semacam serial pembahasan mengarah kepada mengenal Islam, maka pada episode ini kami ingin memberikan semacam uraian tentang beragama itu adalah fitrah manusia. Kita ketahui bahwa agama adalah sebuah sistem kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia, sehingga manusia kemudian cenderung untuk memujanya dan menyembahnya dengan berbagai macam bentuk amalan-amalan atau ritual dan sejenisnya. Beragama semacam itu adalah sebuah naluri yang sudah diletakkan oleh Allah pada diri setiap manusia. Sehingga dalam sejarah umat manusia, kita bisa mengetahui bahwa hampir di setiap komunitas masyarakat manusia itu selalu memiliki keyakinan tentang adanya kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia, yang kemudian keyakinan semacam itu menciptakan agama yang mereka yakini dan mereka pegang. Itu artinya bahwa beragama merupakan fitrah manusia. Fitrah itu artinya adalah naluri. Fatara itu artinya khalaqa, menciptakan. Fatir itu berarti khalik, pencipta. Jadi kecenderungan, dorongan untuk beragama, kecenderungan atau dorongan alami yang muncul dalam diri manusia untuk meyakini adanya kekuatan yang lebih tinggi yang kita sebut Tuhan, itu adalah sebuah dorongan atau kecenderungan alami yang sudah diletakkan oleh Allah pada diri setiap manusia. Nah, dorongan atau naluri tersebut memang kemudian menemukan atau mengalami semacam proses untuk menemukan hakikat kebenaran. Naluri dasar tadi akan mengalami pencarian-pencarian. Dan sejauh mana manusia akan menemukan kebenaran, itu sangat tergantung kepada informasi yang diperoleh. Sehingga kita melihat dalam kehidupan umat manusia, pada akhirnya umat manusia itu menemukan banyak kesimpulan-kesimpulan tentang kekuatan di luar kekuatan manusia, atau yang kita sebut sebagai agama. Sehingga apa yang diyakini oleh manusia atau pada suatu komunitas itu sangat tergantung kepada sejauh mana mereka memahami apa yang mereka pahami tentang kekuatan yang adi kudrati tersebut, kekuatan yang bersifat supranatural tersebut, atau kekuatan yang bersifat metafisik tersebut. Nah, perbedaan agama dalam kehidupan manusia menunjukkan perbedaan pemahaman manusia terhadap
kekuatan metafisik tersebut. Sehingga manusia membutuhkan bantuan informasi sesungguhnya yang disebut agama yang dalam tanda kutip benar. Dan dalam perspektif Islam, agama yang benar itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa memahami bahwa agama-agama yang dipeluk oleh manusia itu bermacam-macam. Itu adalah merupakan pengejawantahan atau ekspresi atau semacam perwujudan dari adanya naluri beragama. Tapi seberapa jauh manusia menemukan agama yang benar, itu sangat relatif, tergantung kepada sejauh mana informasi yang bisa diperoleh manusia tentang hakikat kebenaran itu. Ya, inilah yang mungkin ke depan akan kita kembangkan pembahasannya, sehingga dari naluri beragama yang diletakkan oleh Allah pada manusia, itu kemudian nanti akan mengarah kepada pembahasan untuk menemukan agama yang benar itu kemungkinan yang mana. Nah inilah. Nah, hadirin atau mungkin pemirsa sekalian, agama adalah fitrah itu disinggung di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, seperti dalam ayat yang sudah saya kutip di dalam pembukaan tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Artinya, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, kepada agama atau agama Allah, hanifah dengan lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Beragama itu adalah sebuah fitrah yang telah diciptakan oleh Allah. Yang Allah menciptakan manusia dengan fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Dan tidak ada perubahan pada fitrah, pada ciptaan yang telah Allah ciptakan. Dzalika ad-dinul qayyim. Fitrah beragama tadi adalah fitrah ke arah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa beragama itu adalah fitrah manusia yang sudah diletakkan oleh Allah pada diri manusia. Karena itulah sejak zaman dahulu, zaman primitif, sampai zaman modern saat ini, mayoritas manusia atau rata-rata manusia selalu memiliki keyakinan terhadap adanya kekuatan di atas kekuatan manusia yang lebih kita kenal sebagai Tuhan. Kalau toh ada fenomena sebagian orang tidak mengakui Tuhan, itu sesungguhnya adalah sebagian kecil saja, dan itu tidak merepresentasikan fitrah dasar manusia. Karena boleh jadi kalau kita gali naluri dasarnya, sesungguhnya pada hakikatnya dia juga punya potensi dan punya naluri untuk percaya kepada Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, terkait masalah ini, Al-Quran menyebutkan bahwa fitrah beragama itu sudah diletakkan oleh Allah sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak manusia itu belum lahir. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menunjukkan bahwa kita semua umat manusia itu sebelum lahir sudah membuat semacam perjanjian atau persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berfirman bahwa sesungguhnya setiap manusia itu ketika masih berada dalam tulang sulbi orang tuanya, atau bahkan jauh sebelum itu, sebelum dilahirkan,
sudah diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Tuhannya. Saat itu manusia ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Tuhan kamu? Ya. Maka setiap kita menjawab, qalu bala. Mereka, umat manusia yang masih dalam alam sulbi tadi, bala, betul. Betul. Kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Persisnya ayat tersebut adalah sebagai berikut. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman Allah kepada mereka, alastu birabbikum. Jadi pada saat kita belum lahir itu sudah diambil saksi, persaksiannya. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Keturunan Adam itu tadi kemudian menjawab, bala. Artinya betul. Betul. Bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi tentang hal itu. Nah, kemudian antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, terhadap keyakinan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, naluri beragama itu pada mulanya mengarah kepada agama tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Jadi percaya kepada adanya Tuhan yang satu, yang esa, yaitu Allah semata. Lalu kenapa umat manusia pada kenyataannya ada yang menyembah banyak Tuhan, dan Tuhannya pun juga bermacam-macam. Nah, dari perspektif agama Islam, selain yang berdasarkan pada ayat Al-Quran tadi dan juga nanti akan kami tunjukkan beberapa hadis, bahwa pada mulanya manusia itu membawa fitrah kesucian, fitrah beragama yang benar, yaitu fitrah Islam. Fitrah untuk mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah. Tetapi kemudian ketika manusia itu lahir, manusia kemudian berinteraksi dengan lingkungannya. Dan lingkungan itu kemudian memberikan pengaruh kepada dirinya. Sehingga fitrah yang suci, fitrah yang lurus, fitrah yang benar tadi mengalami perubahan-perubahan. Mengalami perkembangan-perkembangan yang bisa jadi perkembangan itu menyimpang atau bertolak belakang dari fitrah semula yang aslinya bersih, suci, lurus. Nah, maka kita melihat bahwa pada akhirnya ketika manusia setelah lahir, yang banyak membentuk dirinya adalah lingkungannya. Mungkin lingkungan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, atau kemudian masyarakat di sekitarnya, pendidikannya, masyarakatnya, dan sebagainya. Itulah yang kemudian membentuk keyakinan seseorang dalam perkembangan selanjutnya. Nah, jadi faktor-faktor eksternal itulah yang kemudian membentuk keyakinan keagamaan seseorang. Tetapi menurut ayat yang kita sebut tadi, bahwa pada hakikatnya manusia itu asalnya adalah memiliki fitrah untuk beragama yang benar, yaitu beragama tauhid, yakni beragama Islam. Nah,
kenapa manusia kemudian memiliki agama yang berbeda-beda? Nah, dalam tinjauan Islam, sesuai dengan beberapa dalil yang ada, diriwayatkan di dalam salah satu hadis bahwa salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu kemudian menyimpang dari agama yang benar, itu penyebabnya pertama adalah faktor musuh manusia yang utama, yaitu setan. Jadi ya, setan adalah makhluk Allah yang senantiasa berusaha menggoda manusia agar menjadi ingkar kepada Allah, agar kita ini maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu selalu membisik-bisikkan hal-hal yang jahat, yang buruk kepada manusia, ya berupa rayuan, buayan yang mungkin terasa indah, tapi pada akhirnya, pada hakikatnya berisi tipuan-tipuan yang mengarah kepada kesesatan, yang mengarah kepada kemaksiatan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Maka ketika bisikan setan itu masuk pada jiwa manusia, maka manusia pada akhirnya bisa muncul sifat-sifat buruk, mungkin muncul sifat sombong, mungkin muncul keinginan-keinginan yang tidak baik. Kemudian ada lagi hal-hal yang bersifat keyakinan, misalnya menjadi tidak percaya kepada Tuhan, atau mungkin tidak menaati ajaran-ajaran Tuhan. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang pada akhirnya menjadi musuh-musuh agama Allah, seperti Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya. Mereka sebetulnya punya naluri beragama, tapi karena kesombongannya akibat bisikan-bisikan setan, mereka kemudian mengakui sebagai saingan Tuhan atau sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan ini adalah karena kesombongan, dan kesombongan itu muncul karena memang pengaruh godaan-godaan setan yang senantiasa membisik-bisikkan hal-hal yang buruk pada diri mereka. Begitu juga mungkin orang-orang yang lain yang hakikatnya, yang pada kenyataannya kemudian tampil sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau bahkan memusuhi kepada agama Allah, itu karena memang godaan-godaan setan yang menghimbabi hati dan pikiran mereka. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad, "Inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif. Hanif itu lurus, tegak dalam kebenaran. Berarti muslim yang baik, sebagai orang-orang yang lurus, tegak pada kebenaran, orang-orang yang baik. Wa innahum atathum syayatin. Tapi kemudian datang kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim. Kemudian setan-setan tadi kemudian menyimpangkan hamba-hambaku tadi dari agama mereka. Jadi asalnya hamba-hambaku, anak-anak Adam itu berada dalam agama yang benar. Tapi kemudian setan datang dan mengganggu mereka, dan kemudian menjadikan mereka menyimpang dari agama yang benar tersebut. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian setan-setan itu dalam bisikan-bisikannya mengharamkan apa-apa yang sebenarnya telah aku halalkan, kata Allah. Jadi mengubah hukum-hukum Allah yang semula halal menurut Allah, setan kemudian membisikkan itu tidak boleh itu. Atau sebaliknya, yang sebetulnya dilarang oleh Allah, setan kemudian membisik-bisikkan bahwa itu tidak dilarang, itu enak, itu dan sebagainya. Wa amarathum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan setan itu juga mengajak, menyuruh hamba-hambaku untuk menyekutukanku dengan hal-hal yang tidak aku turunkan
keterangannya secara jelas. Jadi setan-setan tadi digambarkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini datang mengganggu manusia untuk menggoda manusia sehingga manusia tadi berpaling dari agama yang benar, merubah hukum-hukum Allah, yang halal dijadikan benar, yang haram kemudian dijadikan halal, dan kemudian mengarahkan manusia dari agama tauhid menjadi kemusyrikan. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Hadis qudsi riwayat Muslim. Nah, itu faktor yang pertama. Bahwa kekufuran manusia, kemusyrikan manusia dari agama yang benar itu karena faktor godaan setan, dan manusia kemudian kalah dari godaan tersebut dari setan-setan yang memang menggoda tadi. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh kita semuanya, musuh orang-orang yang beriman, sehingga orang beriman itu harus menjadikan setan sebagai musuh mereka. Ya, caranya yaitu dengan menghindari segala macam rayuan dan godaan setan dan istiqomah pada agama yang benar. Kemudian yang kedua, faktor yang bisa menjadikan orang itu kemudian menyimpang dari agama yang benar adalah faktor lingkungan. Misalnya lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, pendidikan yang dia peroleh. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi perubahan pikiran, perasaan, dan keyakinan seseorang yang asalnya bernaluri bersih tadi menjadi hal-hal yang bermacam-macam. Nah, ini lingkungan pendidikan ini yang kemudian memberi corak warna keberagamaan seseorang, keyakinan seseorang. Apakah nanti orang itu akan menjadi non-muslim, ataukah dengan banyak variasinya, entah agama apa saja. Nah, itu tergantung masyarakatnya. Jadi misalnya kita lihat ketika seorang anak terlahir di lingkungan keluarga dengan agama A atau dengan keyakinan A, ada kemungkinan besar bahwa anak tersebut juga akan memeluk agama yang diyakini oleh keluarganya. Begitu juga pada seseorang yang lain yang lahir di komunitas B misalnya dengan keyakinan agama B, ada kemungkinan besar anak tersebut juga akan tumbuh dengan memiliki keyakinan agama B. Begitu juga yang lainnya. Karena itulah kita lihat di banyak daerah, di banyak masyarakat, rata-rata keyakinan itu bersifat turun-temurun yang didasarkan kepada warisan generasi yang tua yang kemudian diajarkan kepada generasi yang lebih muda. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW juga sudah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dari sahabat Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah." Tidak ada seorang bayi yang terlahir itu terlahir kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah keagamaan yang lurus. Nah, jadi setiap bayi yang lahir itu mesti memiliki fitrah yang bersih, yang lurus dalam beragama. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu dua orang tuanya lah yang kemudian akan menjadikan si bayi ini, si anak ini tadi menjadi seorang Yahudi kah, au yunassiranihi atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadi Majusi, atau mungkin menjadi agama-agama yang lain. Jadi di sini menerangkan, hadis ini menerangkan faktor eksternal, faktor lingkungan, faktor keluarga memiliki peran yang penting, memiliki kontribusi yang besar
yang akan membentuk keyakinan seseorang dalam perkembangannya. Meskipun pada awalnya kondisi bayi tersebut adalah dalam kondisi fitrah kesucian yang lurus. Tapi bagaimana kemudian ia terbentuk, dengan corak apa, dengan warna apa, sangat tergantung kepada lingkungan di mana bayi tadi tumbuh dan berkembang. Lanjutan hadis tadi dikatakan, kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a. Jadi sama seperti hewan yang kemudian melahirkan hewan yang sempurna. Artinya ketika manusia itu terlahir ya dalam kondisi yang sempurna dengan fitrah yang baik. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Adakah Anda rasakan di situ ada kecacatan atau kekuatan? Tidak ada. Jadi ketika manusia lahir juga sempurna, termasuk dengan fitrah kebaikan dan fitrah kesucian, fitrah beragama yang baik. Nah, tetapi kemudian perkembangannya sangat tergantung kepada lingkungan yang menemaninya atau yang mengelilinginya. Kemudian Rasulullah terkait hadis ini, Rasulullah kemudian mengutip ayat Al-Quran tadi. Thumma yaqul fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Bahwa kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, fitrah di sini maksudnya adalah fitrah beragama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi fitrah. Jadi fitrah di situ adalah fitrah beragama, yaitu beragama yang benar. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia dalam fitrah tersebut. Dan fitrah itu asli, tidak bisa berubah. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Para pemirsa sekalian, karena itulah setiap bayi yang lahir sesungguhnya adalah suci, tidak terkontaminasi dengan dosa, tidak mewarisi dosa orang tuanya, dan tinggal nanti bagaimana dia terbentuk itu sangat tergantung kepada lingkungannya. Karena itu di sini faktor pendidikan pada anak-anak kita itu sangat penting, karena pendidikan itulah yang kemudian yang akan memberi corak pada anak-anak kita, terutama menyangkut masalah keyakinannya, agamanya, dan pedoman hidupnya. Ketika yang diajarkan itu adalah benar, agama yang benar, maka keyakinan dan juga agama anak tersebut juga akan benar. Tetapi ketika yang masuk kepada anak itu adalah hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, maka yang terjadi adalah bahwa anak tersebut juga akan tumbuh dan berkembang sebagai pribadi dengan keyakinan dan agama yang kurang benar. Nah, terkait hal ini mungkin perlu saya kutip juga sebuah hadis tentang kesucian anak-anak kita yang tidak mewarisi dosa orang tuanya. Jadi tidak ada dosa warisan di dalam agama Islam. Jadi ketika anak lahir semuanya suci, meskipun dia adalah anak seorang penjahat, tetapi sebagai anak bayi yang lahir dia dalam kondisi bersih, suci, tanpa menanggung dosa siapapun termasuk orang tuanya. Ada sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Aswad bin Suraih. Aswad bin Suraih mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazawtu ma'ahu. Saya dulu pernah datang kepada Rasulullah dan kami juga pernah berperang bersama Rasulullah. Kemudian faqatalan nasu yauma idzin. Pada waktu peperangan itu orang-orang membunuh. Faqatalan nas yauma idzin hatta qatalu alwildan. Pada saat peperangan itu mereka para tentara Islam itu juga membunuh anak-anak. Jadi asalnya memerangi orang-orang kafir, orang-orang dewasa, tentara kafir, tapi tidak hanya mereka yang dewasa, tetapi tentara itu juga memerangi dan membunuh anak-anak. Fabalagha dzalika Rasulullah. Nah, berita tentang tentara muslim juga membunuh anak-anak. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda,
ketika mendengar informasi bahwa ada tentara muslim yang membunuh anak-anak musuh. Nah, Rasulullah berkata, "Ma balu aqwamin jawazahumul qatlul yauma." Kenapa orang-orang ini melampaui batas sampai membunuh dalam pembunuhan pada hari ini dalam peperangan? Hatta qatalu dzurriyyah, sampai mereka membunuh anak-anak. Jadi Rasulullah marah dan menyalahkan. Kenapa ini terjadi? Kenapa mereka melampaui batas dalam membunuh? Ma balu aqwamin jawazahumul qatl. Kenapa mereka melampaui batas dalam membunuh pada hari ini, pada peperangan saat ini? Hatta qatalu dzurriyyah, sampai-sampai mereka membunuh anak-anak, meskipun itu anak-anak orang kafir. Qala rajulun, seseorang kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, amahum abnaul musyrikin?" Ya Rasulullah, bukanlah mereka anak-anak itu juga adalah anak-anaknya orang musyrik? Faqala, Rasulullah menjawab, La, jangan dilibatkan anak-anak itu. Ya. Jangan dilibatkan anak-anak itu terkait dengan kemusyrikan orang tuanya. Terus Rasulullah mengingatkan, innama khiyarukum abnaul musyrikin. Kamu tahu, sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian kaum muslimin ini siapa? Ini mereka adalah juga anak-anak orang musyrik dahulunya. Umar anak siapa? Dan para sahabat-sahabat yang luar biasa, pemimpin-pemimpin umat Islam. Ini dulu anak siapa? Bukanlah anak-anak orang musyrik juga. Jadi tidak boleh anak-anak orang musyrik itu kemudian dikaitkan dengan dosa atau kejahatan orang tuanya. Itulah yang tidak dikatakan Rasulullah. Mengingatkan bahwa orang-orang yang terbaik di antara umat Islam, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang baik-baik itu, dulunya itu juga anak-anak orang musyrik. Nah, kemudian Nabi menegaskan, "Tsumma la taqtulu dzurriyyah." Jangan bunuh anak-anak yang tidak terlibat apa-apa di dalam peperangan. Nah, terus melanjutkan, kullu nasmatin tuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap jiwa yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak menanggung dosa, tidak menanggung kemusyrikan. Yang musyrik itu orang tuanya mungkin, yang kafir itu orang tuanya, tapi anaknya tidak musyrik, tidak ikut kafir. Sehingga tidak boleh dihukumi seperti keyakinan atau perbuatan atau kejahatan orang tuanya. Jadi harus dihukumi sebagai bersih. Hatta yu'riba anha lisanwa, sampai terucap dengan jelas dari lisannya apakah dia muslim atau tidak muslim, itu baru jelas. Nah, jadi ketika anak itu polos, tidak ada pernyataan, tidak ada perilaku yang tegas bahwa dia itu kufur atau musyrik, maka tidak boleh diikut campurkan dalam kejahatan orang tuanya. Fa'abawaha yuhawwidaniha au yunassiraniha. Nah, karena nanti dua orang tuanya lah yang akan mencetak dan memberi corak pada keyakinan anak itu, apakah dia menjadi Yahudi ataukah Nasrani. Inilah para pemirsa sekalian, sedikit penjelasan terkait tentang agama adalah fitrah. Jadi intinya bahwa beragama itu adalah fitrah manusia, sehingga seluruh manusia atau hampir seluruh manusia pada hakikatnya meyakini adanya Tuhan. Adapun beragamnya agama manusia itu karena pencapaian manusia untuk memahami agama yang benar itu beragam-ragam. Termasuk juga informasi yang datang kepada mereka tentang agama yang benar itu adalah beragam. Yang sampai kepada informasi yang benar, dia akan memeluk agama yang benar. Tetapi ketika dia hanya menduga-duga saja dengan informasi yang terbatas, maka dia hanya akan menemukan apa yang dia peroleh dari informasi-informasi yang mungkin didasarkan kepada adzan atau dugaan semata. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam agama Allah dan menjadi orang-orang yang selalu menaati perintah-perintah Allah sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.